Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Matius 27 ayat 1 sampai ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tanah pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti berkeinginan untuk bisa berada di dalam puncak kehidupannya. Kita pasti berkeinginan supaya kita berhasil meraih kesuksesan. Kita pasti berkeinginan supaya kehidupan kita ini enak. Hidup yang penuh dengan kelimpahan harta, terlebih hidup yang bersukacita di dunia ini. Maka dengan motivasi yang demikian, Bapak, Ibu, Saudara, tidak jarang orang-orang akan mengusahakan ini untuk meraihnya dengan segala cara. Dia akan memperlakukan apapun untuk meraih ini. Apakah itu dengan jalan korupsi? Apakah itu dengan jalan tipu sana, tipu sini? Bahkan kalau perlu harus menjual kehormatan, harus menjual harga diri, dia akan perbuat untuk bisa meraih ini. Dia lagi tidak mementingkan yang namanya integritas di dalam kehidupannya. Dia lagi tidak mementingkan yang namanya kehormatan di dalam kehidupannya. Bahkan kalau sekalipun imannya yang dituntut untuk dia tinggalkan supaya dia bisa mencapai kehidupan tadi, tidak banyak orang yang meninggalkan imannya. Banyak orang yang meninggalkan imannya. Inilah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus.
yang namanya kehidupan duniawi yang sudah merajai kehidupan kita, apapun akan kita lakukan ketika kehidupan duniawi yang sudah merajai kehidupan kita ini. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus tentang firman Tuhan pada hari ini yang tidak jauh berbeda dengan apa yang kita hidupi pada saat ini. Hanya saja perbedaan dalam konteks ini, Yudas nyata menjual Tuhan Yesus. Sekarang kehidupan kita dipertanyakan. Apa yang sedang kita pertaruhkan saat ini? Apa yang sedang kita pergumulkan saat ini di tengah-tengah tuntutan kehidupan yang begitu tinggi? Di tengah-tengah standar kehidupan umat manusia ini. Jangan-jangan secara tidak langsung kita juga sudah menjual Tuhan Yesus sendiri. Dengan memprioritaskan kehidupan duniawi, dengan memprioritaskan hal-hal yang bersifat duniawi, bahkan yang namanya iman hanya sekedar simbolis, hanya sekedar label atau tanda di dalam kehidupan kita. Ini juga terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan saat ini. Dan kita bersyukur pada hari ini kita diingatkan melalui bagaimana karakter Yudas sehingga kita bisa belajar kembali, sehingga kita bisa merenungkan kembali kehidupan kita ini. Dan apa yang harus kita perbuat, kita bisa mengevaluasinya kembali. Maka saya ingin mengajak kita semua saudara-saudara untuk melihat kembali kenapa Yudas sampai tega, ataupun apa yang menjadi alasan Yudas untuk melakukan semua ini. Yang pertama, menurut para ahli, Yudas menjadi pengikut Yesus itu hanya sekedar, itu hanya ikut-ikutan. Merminggu halak, bemerminggu iba. Pertanyaan halak, bepertanyaan iba. Sona dibereng martangnya kalak lomangan, hala diluluan batar pinapipi semalolongon, nilopi tanganon. Walaupun hatinya sebenarnya tidak. Inilah yang dinamakan ikut-ikutan. Istilah kerennya, ya memang ada sebuah ketenaran yang dia dapatkan ketika dia sudah menjadi pengikut Yesus. Apalagi pada waktu itu menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dia hanya numpang tenar saja. Dia hanya ingin mengambil labelnya saja. Tidak melihat sepenuhnya apa yang dimaksud ketika dikatakan menjadi pengikut Yesus. Apalagi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dia tidak memiliki chemistry atau ikatan emosional sama sekali tidak kepada Tuhan Yesus. Makanya dia hanya ikut-ikut. Hana masa bagaimana diulah. Dia tidak memiliki ikatan emosional. Saudara-saudara, inilah yang sering disebut dalam istilah zaman modern saat ini dengan Kristen KTP. Namanya Kristen, tetapi perilakunya tidak Kristen. Namanya Kristen, tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Namanya Kristen, tetapi dia tidak memiliki iman sama sekali. Sehingga wajar saja Bapak Ibu Saudara, perilakunya pun ini terkadang sangat-sangat berbahaya. Perilakunya terkadang ya bisa kita katakan tidak ada bedanya dengan orang-orang jahat. Perilakunya terkadang bisa kita lihat lebih kejam dari seorang pembunuh. Mulu di hutanami di dok bahasa kerenna
Usibulisan ibana sian sibulis. Ngana sibulis ina mana jorbut. Alai adong dope hitaon. Nau sibulisan parangeta dohok parnguluota sian sibulisi. Dan sadar atau tidak sadar Bapak Ibu, perilaku ini berkembang di tengah-tengah kehidupan kita. Perilaku ini yang menjadi realita kehidupan kita saat ini. Makanya pada waktu itu ketika dilaksanakannya SID, Ibu Tohamudo AH SID, sidang iblis sedunia di dunia seberang. Seorang iblis mengangkat tangan interupsi Pak Ketua. Dia mengatakan, saya mau pensiun dari iblis. Biarlah siapa yang melakukan perbuatan itu, biarlah mereka yang melanjutnya. Tapi saya sudah tidak sanggup lagi menjadi iblis di dunia ini. Roke tuanai songon na suku-suku na ana masa narohana. Kenapa? Saya melihat kehidupan manusia ini sudah lebih parah, lebih jahat, lebih kejam dari kita sendiri yang melakukannya. Otik-otik ala nisibolisi mei. Otik-otik ala nisibolisi mei. Padahal tidak semuanya kita yang melakukannya. Apalagi manusia dalam zaman modern ini lebih kejam. Anggo songo kita di patudos ibana matu dirina songon sibolisi ala adong bedo hiralahana om bagian sibolis amon, om bagian sibolis b maun, on ugasan ni sibolis c maun. Kalau sudah dibagi, dibuat aturan main seperti itu, tidak ada kita yang berani melanggar itu. Tetapi manusia, coba, tidak ada lagi yang namanya aturan main. Semua main babat saja. Apakah itu dongat tubuh, moloboido, sikat. Apakah itu hula-hula, molo adong kesempatan, sikat. Dan adong besaban, dan adong bebatasan. Tidak ada lagi aturan main. Semuanya sudah lost control. Makanya saya pengen pensiun Pak Ketua. Saya melihat sudah lebih pintar manusia itu inna. Bahkan saya pernah melihat satu hal yang sudah lari dari kodrat manusia itu. Bahkan hak Tuhan sendiri pun mereka telah berani ambil. Ahadona terjadi amanginang ketika terjadi dialog antara iblis dengan Allah ketika berbicara tentang Ayub. Di luas Tuhan itu di ujuni sibolisi hita alai sada hatani debata tu sibolisi nama dok unang buat hosana. Jangan engkau mengambil hidupnya. Dan iblis tidak melakukan itu karena itu menjadi hak Allah. Tetapi manusia saat ini harga manusia itu sudah tidak ada lagi. Marga nama manuk siotoi sian colmai sipata berengota. Silomo-lomo, tidak ada lagi batasan, tidak ada lagi aturan main, tidak ada lagi yang menjadi ketakutan, segan, ataupun sungkan di dalam kehidupan ini. Semuanya sudah main babat. Tidak ada lagi aturan main. Saudara-saudara, dang dapat biar honyan. Bukan menakut-nakuti. Tetapi lihatlah, inilah realita yang kita hadapi. Dan ini sangat berbahaya ketika ini dilanjut terus-menerus.
Ini sendiri yang akan menghancurkan manusia ini. Ini sendiri yang akan merusak dunia ini. Dan ini sendiri, perilaku ini sendirilah yang akan menghukum diri kita sendiri nantinya kalau ini tidak segera diperbaiki. Padahal firman Tuhan sudah mengatur dengan baik. Tradisi-tradisi kebudayaan kita sudah mengatur dengan baik. Tatanan kehidupan sosial sudah mengatur kehidupan ini sedemikian rupa supaya manusia itu boleh berjalan dengan baik, boleh hidup dengan terhormat, boleh bersama-sama bersukacita tanpa harus mengorbankan orang lain. Perhatikan, semuanya sudah diaturkan dengan baik sebenarnya. Dan inilah yang membuat kehidupan kita menjadi baik. Ada tatanan sosial, ada aturan di gereja, ada tradisi-tradisi budaya Batak kita yang semuanya saling melengkapi, yang semuanya membentuk kita menjadi manusia yang bermartabat, manusia yang terhormat tanpa harus mengorbankan orang lain. Dan inilah yang sudah tidak lagi kita temukan di dalam kehidupan ini. Lemoro haku bahu bain. Tersinggung manang so tersinggung dan urusakui urusan namai tersongoni manuai. Dan adong be istilah mangorong. Dan adong be istilah mangatan. Tidak ada lagi istilah rem. Semua main babat habis. Inilah yang kita temukan Bapak Ibu Saudara ketika seseorang itu memang hanya sekedar saja dalam mengikut Yesus, hanya sekedar simbolis saja dalam mengikut Tuhan Yesus, hanya sekedar identitas saja. Dia tidak memiliki ikatan emosional, tidak memiliki chemistry kepada Tuhan, sehingga dia tidak tahu apa sih yang diinginkan Tuhan? Apa sih yang membentuk kehidupan ini menjadi lebih baik? Apa sih yang perlu dipertahankan dalam kehidupan ini dan yang tidak baik untuk diperbuat? Orang-orang yang hanya sekedar mengikut Tuhan Yesus sangat berbahaya. Dan ini sendiri nanti yang akan menjerumuskan dirinya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Biarlah semua ini bukan hanya sebatas ucapan semata, tetapi memang yang benar-benar dilahirkan dari hati kita. Supaya kelihatan bagaimana kehidupan ini. Supaya kelihatan dari perbuatan dan perilaku kita sehari-hari. Jangan hanya sekedar, tetapi memang benar-benar iman yang dilahirkan dari pengenalan kita kepada Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, selain hanya sekedar mengikut Tuhan Yesus Kristus, ternyata Yudas juga memiliki karakter yang unik dari semua murid-murid Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ternyata Yudas Iskariot adalah seorang yang memiliki sifat yang tamak, sifat yang rakus akan uang. Dia sering menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai bendahara. Dia sering semena-mena mengambil uang yang dipertanggungjawabkan kepada dia. Inilah kalau memang sifat tamak, sifat rakus tadi yang sudah menguasai dirinya. Ada yang menarik, seorang penafsir pernah berkata, andai kata keserakahan adalah alasan Yudas melakukan pengkhianatan ini,
Maka hal ini merupakan contoh yang paling mengerikan dalam sejarah akibat cinta akan uang. Andai kata pengkhianatan ini terjadi karena Yudas cinta akan uang, maka dalam sejarah inilah yang paling parah. Dan memang kalau kita lihat kembali kepada kehidupan, bahkan pengalaman pribadi kita juga memang, kalau yang namanya sudah dikuasai oleh sifat tamak, sifat rakus, apapun akan kita perbuat juga. Bahkan istri, anak-anak, orang tua akan kita korbankan. Seperti yang kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang diperbuat Yudas. Kalau sudah keserakahan, nafsu duniawi yang menguasai kehidupan ini, apapun akan kita perbuat. Lihat saudara-saudara Yusuf. Tidak segan menjual. Bahkan sebelumnya mereka sebenarnya berencana untuk membunuh. Hanya karena kecemburuan semata. Lebih besar kasih orang tuanya kepada Yusuf daripada kepada abang-abangnya, saudara-saudaranya. Ada kecemburuan yang akhirnya menimbulkan, melahirkan niat jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita ingat kembali apa yang tertulis dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 10. Dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena cinta uang. Semuanya sudah dikuasai oleh cinta uang. Gabe hui ngok manginang adong do di hutan nami sahalak na margoar saya dibahet do gelarna si Raja Olah. Inna si Raja Olah. Jadi ulu do sifatan lucu berengo namat tahun. Perjulu-julu mulu adong marpungu-pungu songoni manang nahudul libana. Perjulu-julu hulan ni panok noti ibana dua kana pungu yaka julmay. Panok noti ibereng-bereng aka julmay. Dungiulu topu mekel sendiri. Dang namar sahid dang na dia sehat do ibana jalan na malo do ibana. Jadi saya mulu saya pinar rohahon, pinar sejarah ni ibana, mulu ngai panok noti ibana, mulu nungai bereng-bereng ibana jala topu. Holo mekel sendiri Peter Buido di rohani bang berarti nggak dapok becekian nah tersongoni mah. Anggo hita orang yang berpikir ketika kita melihat sesuatu yang ada dalam pikiran kita hanya satu, apa yang bisa kita perbuat untuk mengembangkan usaha ini? Apa yang bisa kita perbuat untuk memajukan usaha ini? Apa yang bisa kita perbuat untuk semakin meningkatkan penghasilan atau pendapatan dari usaha ini dengan cara yang baik? Ale yang gue ibana lucu, ibereng jolma, hepeng, iberek tusan, hepeng, iberek tusan, hepeng. Neng dohonota next sude jolmai diolah ibana, oto-otoanna sude jolmai. Dia melihat manusia itu, oh ini bisa, odo cekian naon, odo ibana. Jadi semuanya dia permainkan hanya untuk kepentingannya. Ale anggo binereng memang jadi nungga hampir sudah parhutai rata-rata mana day bana. Mulu didok di bereng gue ngarobe si Raja Olah ngatarin nabi. Rata-rata parhutai nungga mana day bana.
Alena menarikna museng amanginang. Mulutuk penunga hampir sudah parhutai manada ibana. Ale saya dong do penaulo korban manang nagabi korban na parhutai. Tang binoto di dia maparsila nete. Ngabinoto o raja olah. Ale boy do tong gabi korban iba. Tang binoto di dia parsila. Neng berengau tadi si amanginang urian itu hata nah hinaholongan di bagasan gowarn itu hata Yesus Kristus. Inilah ketika memang sifat tamak, sifat rakus, cinta akan uang ini sudah menguasai kehidupannya. Sama seperti ketika pengenalan kita kurang pas terhadap Yesus Kristus, maka kehidupan duniawi kitalah yang menguasai kita. Maka kehidupan duniawi kitalah yang mengajari kita, bahkan mengarahkan kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang kurang baik sekalipun, kita tidak akan segan-segan untuk melakukannya. Hal-hal yang dilarang di mata Tuhan sekalipun, kita tidak takut lagi. Semua akan kita lakukan dengan kepuasan nafsu duniawi kita semata. Bapak Ibu Saudara, inilah yang perlu kita pergumulkan bersama di dalam kehidupan kita. Realita kehidupan yang kita hadapi saat ini memang banyak yang perlu kita pergumulkan kembali. Bukan mau mengatakan sudah tidak baik lagi, tetapi perlu kita pergumulkan kembali bersama-sama di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan bersama-sama. Supaya semuanya memang benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita mengenal Yesus bukan hanya sebatas identitas kita sebagai umat Kristen. Jangan lagi kita dikuasai oleh nafsu duniawi kita, rasa tamak, rasa cemburu, rasa dendam, rakus, dan cinta akan uang. Tetapi biarlah Tuhan Roh Kudus yang mengkontrol kehidupan kita ini. Dan yang terakhir kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terakhir menjadi ending dari cerita Yudas Iskariot ini? Dia memang menyesal. Tetapi ada satu permasalahan. Dia menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Dia menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni Allah. Sebesar apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, sejahat apapun masa lalumu, di hadapan Tuhan itu bisa dimurnikan Allah menjadi kehidupanmu yang baru. Hanya dengan catatan jangan seperti yang dilakukan Yudas. Dia menyesal, kemudian menghukum dirinya dengan menggantung diri, bukan bertobat. Dalam perdebatan teologi, ada banyak yang mengatakan Yudas ini bukan kategori orang yang masuk surga. Karena dia sudah menghukum dirinya. Dia menyesal, tetapi dia tidak bertobat. Kita tidak tahu, biarlah Tuhan yang menentukan. Tetapi dari sikap kita setidaknya kita bisa menentukan sedikit bagaimana gambaran kehidupan kita ke depan. Dari perilaku kita saat ini setidaknya sedikit gambaran kita sudah miliki bagaimana nantinya kehidupan kita ke depan. Kemana kita nantinya. Menyesal saja ternyata tidak cukup. Harus dibarengi dengan pertobatan. Menyesal saja tidak cukup. Harus juga dibarengi dengan perubahan.
Menyesali saja ternyata tidak cukup. Harus juga dibarengi dengan komitmen. Aku mau hidup baru. Aku mau diubahkan oleh Roh Allah. Aku mau hidup di dalam kekudusan Allah. Semua orang, bahkan kita, saya sendiri juga pasti memiliki perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yakinlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan kita hanya menyesali semuanya, tetapi tunjukkanlah bahwa kita telah menyesal, bahwa kita mau berubah, bahwa kita mau diubahkan oleh Allah. Tidak ada gunanya penyesalan kalau tidak ada pertobatan. Yesus hanya akan mengampuni orang yang menyesali dosa-dosanya dan yang mau bertobat dan yang menyerahkan hidupnya hanya kepada Allah. Pasti sebesar apapun kejahatan yang pernah dia lakukan, seberat apapun pergumulan dia, seberat apapun masa lalu dia, yakinlah Tuhan akan dengan mudahnya memberikan pengampunan kepada saudara. Hanya saja tidak cukup dengan menyesalinya, tetapi tunjukkanlah ada niat baik kita dan kita mau bertobat. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita dalam ibadah kita hari ini dengan topik manusia tidak untuk diperjualbelikan dan jadi majehehon dongan jolma. Ini semua bermula karena hidup kita tidak sepenuhnya lahir dari pengenalan kita yang baik akan Yesus. Kita hanya sekedar saja mengikut, sehingga sering kehidupan kita bukan Roh Allah yang menguasai hidup kita, tetapi roh jahatlah. Dan inilah yang akan menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan. Bukan Roh Allah yang menguasai hidup kita, tetapi nafsu duniawi inilah, sehingga sifat-sifat yang tidak baik, ketamakan, kerakusan, cemburu, dendam, dan cinta uang yang akan menguasai kita. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, kenalilah, hiduplah hanya di dalam kuasa Roh Allah. Supaya hidup kita benar-benar bisa diubahkan oleh Allah. Ada 3 hal yang ingin kita lihat. Ada kesadaran, sadar akan kesalahan, sadar akan dampak yang telah kita perbuat, dan kita bisa dengan sadar melihat apa yang sedang kita hidupi. Yang kedua, ada kemauan. Kita tahu di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tidak ada yang namanya masalah yang tidak bisa diselesaikan. Setiap permasalahan pasti ada solusinya. Hanya saja kita belum mau membuka hati kita. Hanya saja terkadang kita belum mau melepaskan kehidupan duniawi kita. Setiap permasalahan ada solusinya. Tapi terkadang kita harus membuka diri kita supaya kita menemukan solusi dari permasalahan kita. Dan yang terakhir adalah jadikan firman Tuhan selalu menjadi pedoman kita dalam hidup kita. Apa yang baik, itulah yang selalu kita pegang. Apa yang bisa menumbuhkan kebaikan iman kita, inilah yang selalu kita hidupi di dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita ini memang benar-benar bermakna, berharga, dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan lagi dengan cara mengorbankan orang lain, bukan lagi dengan cara memanipulasi cara supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, saya selalu mengatakan kepada kita, Tuhan Allah masih sanggup memelihara engkau,
memelihara anak-anakmu, bahkan masa depan keluargamu. Tuhan masih sanggup memberikan.